Dari 2013 sampai sekarang, nanti saya akan sedikit mengajak mahasiswa untuk ke lorong waktu bagaimana perkembangan kurikulum sepintas saja. Karena kenapa? Karena PPK yang sekarang tahun 2022 itu PPK yang boleh dikatakan perubahannya sangat berarti, sangat signifikan. Jadi sekarang ini adalah bukan sekedar hanya polesan-polesan untuk tampilan lebih baik, bukan seperti facelift itu dalam mobil, tapi ini betul-betul all new PPG yang baru sama sekali, dan tentunya harapannya produknya juga akan lebih baik. Lanjut nih Pak, Nyun Sewu Pak Bandung. Nah, apa visi misi PPG yang baru itu? Ya, ingin menghasilkan guru profesional yang hebat masa depan, yang seimbang dengan kebutuhan antara masukan yang akan diadakan penyelenggara, seimbang dengan kebutuhan, terutama untuk mengganti yang pensiun dan berhenti karena sebab lain. Dari 2013 contoh yang kemarin, karena PPG baru penugasan perintisan itu sangat jomplang, gapnya sangat tinggi antara kebutuhan dengan guru yang calon guru profesional yang dihasilkan. Bisa dilihat dalam slide, selama sekian tahun dari 2013 sampai 2022 itu hanya menghasilkan 27.935, sementara yang pensiun 72.000 sekian. Jadi kan nggak seimbang. Jadi sebetulnya guru-guru yang ada sekarang kekurangan. Kalaupun sekarang terasa penuh, karena ada guru-guru yang mestinya tidak berhak menjadi guru, yang diambil secara sepintas atau crash program itu untuk memenuhi kebutuhan guru, direkrut menjadi guru GTT dan seterusnya, honorer oleh kepala sekolah dengan digaji dengan uang bos. Harapannya kan semua guru yang dipantas adalah betul-betul guru profesional. Itu mestinya terjadi sejak tahun 2006. Kemudian ada 10 tahun masa transisi, maka mestinya 2016 tidak ada lagi pengangkatan guru yang belum bersertifikat. Karena 10 tahun masa transisi amanat Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 82 ayat 2. Ada 10 tahun untuk membenahi yang belum S1 dengan yang belum bersertifikat. 2016 mestinya sudah, tapi nyatanya belum selesai sampai sekarang. Lanjut di Pak Bandung. Nah, Ibu dan Bapak, saya ingin mengajak mahasiswa untuk melihat perkembangan PPG dari tahun ke tahun. Lanjut. Ini Bapak Ibu calon guru nanti, saudara-saudara, saya biasanya memberikan ini di depan para guru mahasiswa PPG Dalsa. Jadi senangnya Bapak Ibu. Ini kalau dipanggil Bapak Ibu nggak apa-apa juga ya. Tapi nanti menjadi, kok jadi tua Pak? Ya. Saudara-saudara sajalah ya. Ini yang pertama sekali di tahun 2013, CP atau profil atau tongkrongan lulusan PPG seperti apa? Gambaran. Ya profil ya. CP itu kan lulus CP itu sebetulnya dengan PPG itu akan meluluskan orang seperti apa. Nah ini CP-nya yang berdasarkan 4 kompetensi guru. Ini yang pertama, itu ada perkembangannya. Ini CP, karena saya akan menjalankan kurikulum itu mesti disusun, dikembangkan berdasarkan mau seperti apa output yang dihasilkan dari prodi itu harus CP dulu. Mau menghasilkan lulusan seperti apa, maka harus dibekali apa saja. Kalau ini yang waktu itu, maka kurikulumnya adalah monggo Pak next. Nah, kurikulumnya ini dulu hanya ada 2 kurikulum, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran
bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik, yang basisnya adalah bidang studi sesuai dengan bidang keahlian calon guru. Yang kedua adalah PPL. Setelah selesai mengembangkan perangkat pada semester 1, maka semester 2 secara blok waktu PPL ke sekolah. Itu yang pertama sekali PPG seperti itu nanti berjalan sampai dengan 2022 yang sekarang existing, yang akan uji kompetensi besok tanggal 15-16 Oktober. Basisnya masih yang ini, walaupun nanti sudah ada perkembangan kontennya maupun strategi pembelajarannya di kurikulumnya. Lanjut Pak. Nah, inilah gambaran kurikulum yang tadi, bahwa ada workshop pengembangan perangkat, kemudian dicobakan dalam bentuk kelas terbatas yang disebut dengan peer teaching, maka kemudian semester berikutnya adalah PPL. Ini sepintas saja, lanjut. Nah, kemudian periode 1921 lanjut. Nah, ini yang tadi disebut, ini ada perkembangan CP, ada perkembangan CPL atau profil lulusan PPG. Yang menonjol adalah bahwa di profil lulusan ini sangat menekankan menjaring calon mahasiswa yang memiliki panggilan jiwa, passion. Kenapa? Supaya betul-betul menjadi guru yang mempesona, tadi disampaikan Pak Wersatu. Karena mempesona itu, saya setuju, tidak harus cantik dan tampan. Karena mempesona itu kalau dia memiliki panggilan jiwa, kemudian melaksanakan tugas gurunya dengan penuh kemurahan hati dan penuh ketulusan hati, maka disitulah akan cermin pesonanya sebagai guru, akan menjadi guru yang mempesona. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bermurah hati dan bertulus hati ketika memberikan pelajaran, melayani, membidik, membimbing peserta didik, maka akan menjadi mempesona. Lanjut Pak. Nah, ini 7 CP-nya terus saja Mawar, karena ke-7 CP ini adalah yang satu panggilan jiwa itu sehingga bisa melaksanakan dengan baik, penampilan baik. Yang kedua bisa merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator yang akan dicapai. Yang ketiga menguasai materi. Yang keempat mestinya bisa merancang pembelajaran yang memadukan teknologi informasi, pedagogik, dan konten knowledge (TIPEC). Yang keempat adalah bisa melaksanakan pembelajaran. Yang kelima bisa mengevaluasi. Yang keenam jadi kurang lupa ya. Yang ketujuh itu pengembangan, mampu melaksanakan profesional secara berkelanjutan. Ketujuh. Keenam bisa mengevaluasi. Kelima bisa melaksanakan. Keempat yang merancang. Yang ketiga perangkat pembelajaran dan seterusnya. Enggak usah diapa. Terus nyuwun sewu, nah ini kurikulum sudah lebih tertata. Ada 3 mata kuliah, pendalaman materi, pengembangan perangkat, praktek lapangan, semuanya pakai blok-blok waktu. Ini kurikulum yang sekarang existing juga ini. Yang sekarang sedang PPL sudah selesai, tinggal uji kompetensi, uji kinerja maupun uji pengetahuan, masih menggunakan kurikulum yang ini. Hanya lanjut Pak Banu, hanya perbedaannya ada penekanan pada kegiatan. Pendalaman materi adalah untuk analisis materi ajar berbasis masalah, HOTS, dan numerasi dan literasi. Kemudian yang pengembangan perangkat itu adalah untuk merancang pembelajaran inovatif. Yang PPL kegiatan penekanannya adalah praktek pembelajaran inovatif. Ini yang sekarang. Yang ini nanti akan lebih ditingkatkan lagi pada kurikulum yang terakhir ini yang akan para mahasiswa tempuh. Lanjut
Ini CP-nya, saya kira CP-nya dilewati mawon sampai ke kurikulumnya Pak. Nah di sini dulu nih. Jadi CP-nya itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Nah, struktur kurikulum yang paling baru yang akan saya sampaikan ini adalah ada 3 kelompok mata kuliah. Yang pertama mata kuliah inti, itu adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa, mata kuliah itu, mahasiswa prajabatan. Kemudian mata kuliah selektif, namanya nanti di sana mata kuliah pilihan selektif. Itu adalah sekelompok mata kuliah yang bentuknya yang dipilih oleh mahasiswa. Seperti itu tulisannya, tetapi nanti ada sedikit perubahan untuk tingkat LPTK. Jadi yang memilih di tingkat LPTK dengan pertimbangan-pertimbangan. Karena saya membayangkan kalau nanti sekarang baru ketemu langsung ditawari mau pilih apa, mana yang ditempuh dari sekitar berapa 12 mata kuliah, lalu pilihannya macam-macam, ada 2 orang, ada 3 orang, ya repot kita. Oleh karena itu untuk mata kuliah selektif ini kami pimpinan beserta jajarannya sampai ke PPG yang menetapkan apa yang akan diberikan atau ditempuh oleh mahasiswa. Kemudian satu lagi mata kuliah elektif. Ini mata kuliah yang bisa dimunculkan atau diadakan sesuai dengan keinginan LPTK. Jadi ini adalah seperti muatan lokalnya LPTK, elektif untuk penguatan. Lanjut di Pak Banu. Nah, ini para mahasiswa mata kuliah inti itu ada filosofi pendidikan Indonesia dengan bobot 2 SKS, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya 3 SKS, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 dan 2, yang 1 ditempuh di semester 1, yang 2 ditempuh di semester 2 nanti, masing-masing 3 SKS, sehingga di situ tertulis 6 SKS. Kemudian pembelajaran sosial emosional 3 SKS, seminar pendidikan profesi guru 1 SKS, proyek kepemimpinan 1 dan 2 SKS, masing-masing nanti 1 SKS di setiap semester, dan praktek pengalaman lapangan 1 dan 2 16 SKS, 6 SKS di semester 1, 10 SKS di semester 2. Kemudian untuk mata kuliah selektif ada 12, tadi saya sebut ada 12, ada literasi dan lintas mata pelajaran, ada literasi dasar, ini khusus untuk PGC dan PAUD. Kemudian teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, ada pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian perancangan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran blended, kemudian design thinking, computational thinking, pendidikan di daerah khusus, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, dan pilihan yang terakhir bahasa Inggris untuk guru SD. Ini khusus untuk guru PGSD. Apa yang dipilih? Ya, ini dalam penyebaran di 2 semester, 19 SKS di semester 1 dan 20 SKS di semester 2. Dan yang paling penting diperhatikan adalah di bawah, bahwa pembelajaran dilakukan simultan antara pembelajaran di kampus dan pembelajaran
praktek di sekolah berdampingan dengan mata kuliah proyek kepemimpinan 1 dan proyek kepemimpinan 2 yang melibatkan masyarakat. Jadi nanti pola pembelajaran PTG yang model baru ini, model terbaru adalah pola wira-wiri, gitu ya. Iya. Kuliah di kampus tapi nanti dijadwalkan juga praktik di lapangan. Dan ini dipandang yang akan bisa lebih mematangkan dan memantapkan. Kenapa? Karena langsung masih apa yang dirasakan diajarkan di sini lalu terjun untuk betul-betul lapangan dalam alam praktek seperti apa, ya, dalam alam empiris seperti apa, bawa lagi ke kampus dan seterusnya. Dan oleh karena itu, ketika tadi saya baca di mata kuliah IT, meskipun kesan nomenklaturnya itu seperti mata kuliah yang sudah ditempuh di S1, terutama yang prodi kependidikan, tapi nanti tentu ada strategi pembelajaran yang berbeda. Karena akan selalu, ya, 2 menit lagi, baik, nah, masih diingatkan ini, luar biasa. Lanjut Pak Banu, nah ini Bapak Ibu calon guru profesional. Jadi untuk semester 1 yang sudah ditetapkan oleh UNY itu, nah yang ditetapkan yang nomor 4 dan 5 tentu ya, kalau yang lain kan sudah paket dari sana, ditetapkan dari pusat. Untuk mata kuliah selektif itu dipilih computational thinking. Untuk mata kuliah elektif ditetapkan penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk memberikan pembekalan kepada calon guru ketika nantinya harus melakukan pengembangan keprofesional secara berkelanjutan. Penting, karena bagaimana memecahkan masalah real yang dihadapi di kelas melalui prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah dituangkan dalam suatu proposal PTK. Nah ini, nah yang kedua, semester kedua yang saya komentari yang mata kuliah pilihan selektif dan mata kuliah pilihan elektif, yang pilihannya di sana kalau tidak memunculkan mata kuliah sendiri maka boleh memilih dari salah satu mata kuliah selektif. Kami memunculkan mata kuliah sendiri nomenklaturnya, tapi mirip-mirip atau memadukan nanti dengan 2 mata kuliah yang ada di pilihan, mata kuliah pembelajaran diferensiasi sama mata kuliah pengantar mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Itu nanti dirasa sangat penting, maka kami munculkan nama mata kuliah pendidikan inklusi. Di hasil kami studi banding di Finlandia, mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang wajib ditempuh bahkan di sana di Finlandia. Pendidikan inklusi. Semua calon guru harus. Baik, itu saya kira. Lanjut. Nah, ini yang paling inti ya. Inilah slide yang sebetulnya ingin pertama kali saya tampilkan sebetulnya, supaya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.